Kali ini gue mau coba sedikit sharing tentang pengalaman gue pakai brand yang namanya InKeylist. Memang nggak banyak sih yang gue pakai, cuma 2 aja. Tapi ya udah deh, kita ceritain aja ya. Stay tune, jangan di skip. Cus! Halo, assalamualaikum. Dengan Riri di sini di DR Stories. Yang belum subscribe tapi udah berulang kali datang ke sini, di-consider untuk di-subscribe, oke? Tapi sebelumnya ya, gue tuh agak nggak enak hati ya. Kemarin-kemarin itu kan gue bikin video, gue agak dandan ya, Bo ya. Pakai cushion, pakai bedak gitu. Terus pada bukan banyak lah. Beberapa tuh kayak kasih komen positif bahwa kulitnya udah bagus kak, kulitnya udah bagus kak. Gue jadi nggak enak hati gitu, Bo, karena itu kan agak tambalan ya, sumpelan ya sama bedak-bedakan itu. Nah, sekarang gue syuting video ini nggak pakai bedak, jadi cuman pakai serum 1 biji doang, galactomyces. Tapi gue pakai maskara, pakai brush alis sama lipstick. Nah, ini kondisi kulit gue tanpa bedak ya, Bo ya. Jadi belum se-wow itu sih sebenarnya. Tapi banyak perubahan dari sebelumnya yang gue struggle banget sama discoloration of my skin gitu. Terus sama bercak-bercaknya juga nih. Gue coba sedikit kasih ini ya. Close up nih adalah bekas jerawat gue yang sedikit lagi pudar, ini masih ada. Lalu ini malah ada jerawatnya di sini. Jerawat baru nih tumbuh. Tapi nanti gue kasih benzoyl peroxide aja ntar malam biar metong, oke? Jadi kali ini gue tidak merasa terlalu bersalah untuk faking my skin. Oke, mari kita mulai aja ya dengan 2 produk InKeylist yang udah gue coba. Kelihatannya pasar import skincare udah nggak terlalu nggak terlalu seksi ya di Indonesia, karena pemain-pemain lokal udah sangat banyak banget sehingga kayaknya lebih enak beli lokal dong ya. Satu udah Bepom, yang kedua lebih murah. Not necessarily has to be murah sih, karena ada beberapa yang import yang murah juga menurut gue. Juga stoknya lebih banyak, pilihannya juga lebih beragam. Tapi nggak apa-apa, karena gue anaknya doyan nyoba, jadi gue tetap akan mencoba campuran antara brand lokal sama brand internasional. Nah, 2 produk InKeylist yang gue coba adalah ini. Oh my goodness. Oke, yang satu niacinamide udah duluan gue coba, yang satu lagi tranexamic acid, ini yang terakhir gue coba. Pertimbangan gue waktu itu beli InKeylist karena gue mencari produk lain yang bukan lokal, yang bisa setara hype-nya gitu dan harganya juga dengan The Ordinary gitu. Gue ekspektasinya juga bisa mendeliver kebutuhan kulit gue. Botolnya menurut gua ini agak lebih friendly, user friendly dibandingkan pipet. Karena ini tuh kayak cuman begini doang gitu. Tuh gitu ya. Jadi nggak ada kayak pencet-pencet apa namanya? Pencet-pencet terus ya pencet-pencet lah ya, judulnya nggak ada. Tinggal dipam aja dan ditaruh di sini, dioles di sini, atau langsung taruh sini, ditotol-totol terus diusap gitu. Menurut gua botol pump ini yang dipakai sama InKeylist lebih user friendly. Walaupun secara material dia cuman plastik dan pastinya lebih murah ya. Cuman karena dia punya desain itu kayak gini ya, hitam putih gitu, kesannya jadinya nggak cheap gitu loh bawaannya. Gitu, walaupun sebenarnya nih ini bisa dibuka loh, Bow. Sebenarnya bisa direfill. Pakai apa gue nggak tahu. Nah, si niacinamide InKeylist ini sebenarnya ingredientsnya adalah 10% niacinamide plus 1% hyaluronic acid. Jadi ekspektasinya kalau pakai niacinamide ini berikut ada penambahan kelembaban terhadap kulit kita. Ini cocok untuk kulit-kulit yang kering sebenarnya. Karena kalau gue compare dengan niacinamide-nya The Ordinary dan juga Cos de Baha, mereka itu campurannya ada zincnya 1%. Zinc itu akan lebih bagus untuk kulit yang berminyak atau berjerawat. Jadi dia lebih ngobatin jerawat. Makanya gue waktu dulu awal-awal pakai niacinamide The Ordinary ya, ngerasa kulit gue tuh agak sedikit mengering gitu loh. Dulu awal-awal kan problem kulit gue memang kering dan dehidrasi ya. Tapi niacinamide ini datang untuk memperbaiki skin barrier gue kan. Tapi memang secara glowness-nya,
Secara glowness-nya tuh gue nggak dapet dari si niacinamide yang itu. Gue cukup dapet niacinamide yang menjadi sedikit glowing itu waktu gue pakai Kos de Baha. Tapi ternyata Kos de Baha pun ada kandungan zincnya 1%. Cuman kalau di dalam Kos de Baha itu dia nggak stating ya ada pure hyaluronic acid tuh berapa persen. Plus dia juga mengandung licorice. Licorice itu bisa mencerahkan, membantu lagi menambahkan untuk mencerahkan wajahnya. Walaupun dari niacinamide kita udah punya. Oke, jadi sekali lagi ya, kalau kamu lihat bahwa kamu kulitnya kering atau dehidrasi atau kurang lembab, yang dicari adalah niacinamide plus sesuatu yang bisa membantu kelembaban. Contohnya adalah si Truif yang kemarin gua pakai karena dia plus ceramides gitu. Jadi emang tambahannya itu bukan untuk kulit yang fokus ke jerawat. Tapi kalau kamu jerawat berarti plus zincnya itu diperhatikan juga, ada nggak yang plus zinc atau Centella asiatica gitu. Jadi setelah konsentrasinya seperti yang tadi kalian lihat, tadi warnanya agak keruh karena udah lama ya. Jadi ini tuh nggak gua pakai sampai habis gitu. Nah, waktu gue apply, gue tidak merasakan ada sensasi aneh gitu ya terhadap si cairan ini di dalam kulit gua. Enak-enak aja, nikmat-nikmat aja, gliding dengan baiknya. Tapi gue tidak merasa produk ini mendatangkan hasil yang wow ya dari sisi kecerahan gitu. Kayaknya gue kayak menanti-nanti gitu loh. Ini gimana sih nih, ada hasilnya nggak sih, ada hasilnya nggak sih, kayak gitulah kurang lebih. Jadi ini aja nggak sampai habis gue pakainya, gue ganti ke produk lainnya. Nah yang kedua yang gue pakai adalah tranexamic acid. Botolnya udah nggak ada karena isinya gue kasih ke temen gue. Akhirnya dia pengen nyoba tranexamic acid dan dia takut iritasi karena mungkin secara kulit dia lebih sensitif daripada gue ya. Jadi dia nggak berani pakai yang kayak gue 5%. Jadi dia gue kasih yang Inkilis 2% ini. Tinggal ada kotaknya doang kayak gini. Ini tuh udah pernah gua kasih juga penjelasannya di video tranexamic acid gua. Jadi cukup detail ada di situ, ditonton aja ya di sini. Nih linknya gua kasih di sini, tinggal diceklek aja untuk nonton. Tapi sama sih pengalamannya udah gue ceritain di situ, tapi ini nggak apa-apa karena ini judulnya produknya Inkilis, gue ceritain lagi ya. Jadi untuk gua tranexamic acidnya si Inkilis secara tekstur nggak ada masalah, secara aplikasi nggak ada masalah, secara after feel-nya juga nggak ada masalah. Hanya saja ternyata dia pun tidak memperlihatkan hasil yang gue inginkan gitu. Jadi dua produk ini menurut gue nggak akan repurchase ya dengan yang ini. Apakah gue akan beli untuk yang lainnya, yang maksudnya ingredients lainnya atau kandungan aktif lainnya? Gue kayaknya nggak tahu sih bakal beli atau enggak karena dua produk ini tidak memberikan satu experience yang baik buat gua gitu. Jadi kayaknya gua masih mikir apakah gua pengen beli lagi atau enggak. Sorry nggak banyak banget produk Inkilis yang bisa gua review, tapi ya mudah-mudahan bisa terinformasi ya dengan scoopnya ini. Jangan lupa balik lagi yang belum subscribe silahkan ditojos nih muka gue di sini dan lihat video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.